itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan salafi wahabi. Bagian salafi yang di Indonesia mempersempit lagi kepada wahabi modern dari Yordania, Syekh Nasir Al-Albani. Syekh Nasir Al-Albani. Pendapat pendiri wahabi yang nggak sama dengan Albani tidak dianggap salafi, Albani yang dianggap salafi. Makanya wahabi ini semakin lama semakin nggak karu-karuan. Apakah Ustadz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya. Gimana ya Ustadz? Saya ingin jadi salafi. Balik kepada kitab dan sunnah Nabi. Marhaba. Saya mau kembali kepada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Gimana caranya? Ambil Quran, ambil hadis Nabi. Mungkin saya gila dulu Ustadz. Saya ini pensiun, baru Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami, channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai pengertian Wahabi ya. Siapakah Wahabi itu atau Salafi ya? Salafi sama Wahabi itu sama ataukah berbeda? Atau apakah pengertian Wahabi dan Salafi ya? Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, bagaimana penjelasan beliau mengenai siapakah Wahabi itu atau siapakah Salafi itu. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai Wahabi? Karena beberapa referensi ana menemukan dahulu Abdul Rahman Muhammad bin Abdul Wahab pahamnya dulu ditolak oleh ulama-ulama dunia. Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Salafi baju baru, Wahabi baju lama. Menyikapi tentang Wahabi ini ada kelompok yang pertengahan, ada yang ekstrim, ada yang membenarkan sama sekali. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36, masalah 37 Syiah, masalah 36 Salaf dan Salafi. Ada yang ekstrim sampai mengatakan Wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepala. Tapi ada yang pertengahan, di antaranya ulama Al-Azhar. Syekh Atiyah Sokor mengatakan Salafi ini kalau dia tak menyalahkan orang lain, dia masih bisa berdialog. Ini gerakan yang bagus karena dia membahas, membantah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Bagus. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai Wahabi atau Salafi ya. Sudah beliau jelaskan tadi siapa itu Wahabi Salafi yang beliau jelaskan. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Idrus Romli ya. Beliau akan menjelaskan apa itu Wahabi atau itu Salafi. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Salafi ya, dulu pondok-pondok di Jawa disebut dengan pondok salaf. Ya. Salafiyah. Kalau di Sumatera pondok salaf juga dulu. Iya, pondok salaf. Salaf itu artinya perbedaan dengan kholaf, dengan modern. Yang modern ini ada sekolah, ada ijazah. Nah, pondok-pondok yang mengajarkan kitab kuning, syaratnya ada pelajaran kitab Ihya Ulumuddin, disebut dengan pondok salaf. Ada Imriti, ada Al-Fiqh Malik ya, ada Fathul Qari, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu pondok salaf. Lalu ada orang namanya Salafi. Nah, yang Salafi ini yang beda dengan kita itu sebenarnya Wahabi. Mengapa mereka ini pakai nama Salafi, gak mau dengan nama Wahabi? Ini memang trik mereka, cara mereka. Mengapa? Pada awalnya dulu orang-orang Wahabi itu bangga dengan nama Wahabi. Dari bangganya pada nama Wahabi,
Ada seorang ulama Wahabi namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Gurunya Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi Arabia, menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah Wahabi dari Najd. Jadi oleh Wahabi ini dianggap anugerah dan hadiah yang luhur. Mereka bangga dengan nama itu. Lalu terjadi perang saudara sesama Wahabi. Setelah terjadi perang saudara, saling bunuh-membunuh, nama Wahabi menjadi jelek. Mengapa? Kerjanya membunuh saudaranya sendiri. Akhirnya apa? Karena Wahabi ini tidak percaya diri dengan nama Wahabi, merasa malu, minder, karena kesannya jelek. Wahabi ganti nama Salafi. Namanya Salafi. Karenanya Wahabi yang di sini namanya Salafi. Kalau dibilang Wahabi, mereka enggak kiai, saya ini bukan Wahabi. Apa? Kita ini Salafi. Gak mau dengan nama Wahabi. Tapi kalau ada orang berbicara Wahabi, mereka tersinggung duluan. Katanya bukan Wahabi, tapi kok orang berbicara Wahabi tersinggung. Ya mereka ini cuma nama aja. Dan ini gak cocok, nama Salafi bagi mereka gak cocok. Mengapa gak cocok? Karena Salafi secara syarak, yang dimaksud Salafi itu, Salafi ini kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu bukan pemikiran, tapi marhalah zamaniyah mubarakah. Fase perjalanan yang diberkati, yaitu 3 abad pertama di dalam Islam. Itu namanya salaf. Jadi orang yang hidup pada abad pertama, kedua dan ketiga itu kaum salaf. Setelahnya itu kebalikan salaf, yaitu kaum khalaf. Kalau orang Wahabi mengaku dirinya Salafi, loh mereka hidup sekarang, bukan hidup dulu. Kok bisa namanya Salafi? Apa mereka itu percaya kepada reinkarnasi? Berarti kan mengadopsi ajaran Hindu. Ini mereka. Problem memang nama Salafi. Dan Wahabi ini ya propagandanya mengikuti manhaj salaf. Padahal ulama salaf itu manhajnya tidak satu. Metode pemikirannya tidak satu, banyak ulama-ulama, dan mazhab 4 ini dari salaf semua. Nah, Wahabi ini, salafnya Wahabi ini tidak diambil semua, tetapi dilokalisir kepada pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal. Selain pemikiran Imam Ahmad, walaupun lebih dulu daripada Imam Ahmad, oleh Wahabi tidak dianggap sebagai pemikiran salaf. Ini curangnya dia. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Ahmad ini kan punya satu mazhab. Pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal ini gak diambil semua sama Wahabi, tapi masih disempitkan lagi, dilokalisir ya pada pemikiran-pemikiran Imam Ahmad yang diterima oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini hidup pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8. Nah, dan menurut Wahabi, pemikiran Ibnu Taimiyah yang berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, maka pendapat Imam Ahmad bin Hanbal gak diambil. Mengapa? Yang dianggap Salafi adalah pikiran Ibnu Taimiyah, padahal abad ke-8. Lalu dipersempit lagi, tidak semua pikiran Ibnu Taimiyah itu diambil oleh Wahabi. Dipersempit pada pikiran pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Karena itu, kalau ada pendapat Ibnu Taimiyah berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendapat Ibnu Taimiyah gak diambil. Mengapa? Itu bukan salaf. Yang salaf adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagian Salafi yang di Indonesia mempersempit lagi kepada Wahabi modern dari Yordania, Syekh Nasir Al-Albani. Syekh Nasir Al-Albani. Pendapat pendiri Wahabi yang gak sama dengan Albani tidak dianggap Salafi, Albani yang dianggap Salafi. Makanya Wahabi ini semakin lama semakin gak karu-karuan cara ibadahnya.
Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Idrus Romli ya, sudah beliau jelaskan dengan detail siapa itu Salafi, siapa itu Wahabi ya, atau Salafi Wahabi sudah beliau jelaskan. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah, bagaimana penjelasan beliau mengenai Salafi ataupun Wahabi. Baik, sama-sama kita dengarkan. Salafi itu suatu aliran atau apa? Bukan aliran. Sudah sering saya bahasakan. Salafi itu diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah. Karena sering kali mengatakan kembalilah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in, gitu kan, yang orang mendahului kita dulu. Karena banyak orang, hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengatakan saya juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk orang-orang liberal tuh yang mengatakan boleh nikah lintas agama lah, semua orang bisa masuk surga. Itu beristidlal dengan Al-Quran, mengambil dari Al-Quran, dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat, gitu kan? Ayat Al-Quran turun dan hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat, mereka menyaksikan itu, dan sering kali terjadi di kasus mereka, kasus rumah tangga mereka, peperangan mereka dengan orang-orang kafir, gitu kan, haji dan umroh mereka. Ya, ini semua turun di kalangan sahabat. Jadi untuk memahami agama ini dengan benar, itu kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka itu diistilahkan dengan kaum salaf yang telah mendahului kita. Nah, sering kalau ada ucapan kaum salaf dikatakan oh ini kelompok salafi, gitu kan? Kelompok salafi. Dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah, atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, penanggapan sahabat seperti ini. Enggak ada sesuatu dari ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan ya ini pendapat saya dalam hukum syar'i ya? Tapi kalau misalnya saya ditanya pribadi tadi kenapa tidak ikut politik, saya mengatakan ya itu pilihan saya pribadi, gitu kan? Itu secara pribadi, pilihan, opsi. Tapi tidak saya bahasakan dalam hukum syar'i. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan pemahaman ya. Itu cuma karena ada ucapan seperti itu. Apakah Ustaz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya Allahu alam. Saya tidak tahu, kalau orang bilang Ustaz Khalid salafi, ya biarin aja dia ngomong salafi. Orang mau bilang saya wahabi silakan, mau bilang aliran apa saja silakan. Yang penting kalau Anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini, kalau Anda hadir, selalu yang saya sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman di ayat ini, surah ini, ya ini Rasulullah SAW bersabda, inilah yang saya ikuti. Ini saya tahu, saya ini pemahaman agama Islam. Saya nggak pernah tahu ini ada aliran apa di sini. Dan saya tidak pernah membawa nama aliran, tidak pernah membawa nama seseorang tokoh, nggak pernah. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini pemahaman para sahabat. Ini yang saya tahu. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah mengenai Salafi ataupun Wahabi, sudah beliau jelaskan ya. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan Buya Yahya mengenai Salafi ataupun Wahabi? Mari sama-sama kita dengarkan. Kemudian masalah Salafi, kita Salafi. Kita Salafi. Salafi itu apa sih? Salaf itu adalah dahulu, khalaf berikut. Salafi, apakah ada madhab salafi? Madhab salafi itu apa sih? Bagaimana saya menjadi seorang salaf? Apakah yang dinamakan salafi itu adalah orang apa ngikuti Nabi dan sahabat Nabi begitu? Salafi itu seperti gini, pertanyaan, gimana ya Ustadz, saya ingin jadi salafi. Kembali kepada kitab dan sunnah Nabi, marhaba. Saya mau kembali kepada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi, gimana caranya? Ambil Quran, ambil hadis Nabi. Mungkin saya gila dulu Ustaz. Saya ini pensiun, baru ikra. Suruh kembali kitab dan sunnah Nabi. Untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tentunya bagi orang yang punya ilmu. Dan untuk memahami Al-Quran dan hadis pun tidak hanya orang yang tahu bahasa Arab, gak bisa. Orang Arab ngerti bahasa Arab, tapi tidak bisa dikatakan semuanya ulama. Iya. Orang Arab yang ngerti, di situ ada rambu-rambu, ada aturan, ada ilmu. Jadi makanya dalam bahasa lain ada manhaj, metodologi, cara untuk kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi, ada cara.
Sekarang tanyakan kepada orang yang ngaku dirinya salafi, ya Ustadz yang katanya kamu salafi, saya ingin kembali Quran hadis, adalah manhaj yang tertulis, saya mau ikut. Bingung dia, apa ya manhaj? Manhaj itu apa sih? Cara bagaimana saya paham Quran dan hadis Nabi. Kembali bingung dia. Bicara, harus pakai kitab usul fikih, harus ulumul Quran, ilmu tafsir. Yang punya ente punya itu bukan. Yang punya adalah ulama betul Imam Syafi'i mencetuskan ilmu usul fikih, rambu-rambu, undang-undang, aturan, kaidah-kaidah memahami Al-Quran hadis. Maka Imam Syafi'i punya manhaj, metodologi bagaimana orang paham Al-Quran. Ini loh caranya. Imam Syafi'i waktu itu ditanya oleh muridnya, gurunya Ibnul Mahdi, tentang orang-orang ini kok banyak salah memahami Al-Quran, memahami hadis. Ini gimana ya Syafi'i? Kok orang pada nggak bener nih, saya lihat di sana nggak nafsir Quran semaunya sendiri gini-gini. Maka Imam Syafi'i menulis kaidah satu demi satu, kaidah dikirimkan kepada Ibnul Mahdi. Setelah itu kaidah dikumpulkan, ternyata ini kaidah bagaimana memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi SAW, disebut dengan istilah Ar-Risalah. Kitab Risalah adalah kitab usul fikih yang dikumpulkan Imam Syafi'i. Setelah itu madhab Malik juga punya kaidah, cuman belum dibukukan. Setelah itu madhab Malik membukukan juga, madhab Hanifi membukukan, madhab Syafi'i membukukan. Jadi mereka ada rambu-rambu lah. Dengan dawabit rambu-rambu inilah kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka untuk menjadi salafi adalah bermadhab. Nah, ini, saya madhab Syafi'i, maka saya salafi. Ya kita itu loh yang salafi. Yang nggak mau bermadhab, lo ikut siapa? Coba, yang mengatakan tidak mau bermadhab, bagaimana engkau paham tentang am dan khos? Bagaimana kau faham mutlak muqayyad? Bagaimana kau faham tentang nasih mansuh? Dari mana kau ambil ilmu itu semuanya? Ya, saya ngintip dari Imam Syafi'i. Ya sudah ngintip, suka ngintip. Sudah mengintip, ngaku dia paling hebat. Enggak begitu caranya. Kita insyaf, sealim apapun orang madhab Syafi'i seperti Nawawi, insaf, aku alim. Tapi pun demikian ilmumu ini manhajku, cara memahami fikihku aku ambil dari manhaj Syafi'i. Makanya Imam Nawawi dikatakan beliau adalah Asy-Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Kita ngikuti ulama, guru kita ngikuti gurunya, guru kita ngikuti gurunya, dan seterusnya. Mereka ngikuti Imam Syafi'i dalam memahami Al-Quran, hadis Nabi, keluarlah cetusan hukum fikih. Dan Imam Syafi'i punya dhawabit untuk memahami Al-Quran, punya rambu-rambu untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau pengen tahu salafi, ya kita inilah salafi. Loh, tapi kok di situ ada salafi? Pokoknya kalau orang ngaku salafi, ya nggak bermadhab, ya bukan salafi lagi. Madhab itu apanya apa? Ngikuti manhaj memahami Al-Quran hadis. Yang nggak pakai madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, nggak ada manhaj dong. Terus pakai apa? Dia pakai ilmu hebat, kira-kira saja. Gitu, nggak mungkin. Harus bohong kalau udah ikut Imam Syafi'i, bohong kalau udah lewat Imam Malik. Kalau kita kan diajari tawadhu, insyaf. Mau kita intisab kepada guru, guruku siapa? Ini ngikut sampai nyambung. Ini salafi adalah orang mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekarang ada orang mengatakan, kita sholat seperti sholatnya Rasulullah, bukan seperti sholatnya madhab Syafi'i. Ada orang, hebat benar nih orang. Kita sholat seperti sholatnya Rasulullah, bukan sholat seperti madhabnya Syafi'i, bukan seperti sholatnya madhab Malik. Ini kan orang kurang ajar kepada madhab Syafi'i. Soal mengatakan Syafi'i sholatnya tidak seperti sholatnya Rasulullah. Satu. Yang kedua, dia akan mengatakan aku lebih hebat dari Syafi'i. Orang akhir zaman ngomong begitu. Ini model-model orang akhir zaman membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan umat menjadi retak. Umat menjadi tidak akur, tidak indah di saat munculnya orang-orang semacam ini. Sehingga dalam kalangan para ulama itu biasa madhab Malik berguru dengan madhab Syafi'i dan seterusnya. Biasa pertukaran guru itu tidak ada masalah. Bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik pun adalah gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi bukan permusuhan. Baik, itu dia penjelasan dari Buya Yahya mengenai Salafi ataupun Wahabi, sudah beliau jelaskan. Dan juga ustadz-ustadz semuanya telah menjelaskan yang telah kami tampilkan dalam video ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita. Untuk teman-teman yang mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.